Halo semuanya, selamat datang di vlog perjalanan sejarah aku. Hari ini aku lagi dalam perjalanan menuju beberapa tempat bersejarah, yaitu Batu Batikam, Prasasti Pagaruyung, kantor BPK, dan Istana Pagaruyung. Yuk ikuti perjalanan hari ini sampai selesai. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai di lokasi pertama, yaitu Batu Batikam. Batu Batikam merupakan salah satu peninggalan sejarah yang cukup terkenal di Sumatera Barat dan memiliki cerita yang sangat menarik. Kalau dilihat sekilas, mungkin batu ini terlihat seperti batu biasa. Tapi yang membuatnya unik adalah adanya lubang di bagian tengah batu. Dari situlah muncul nama Batu Batikam yang berarti batu yang tertikam. Menurut cerita masyarakat Minangkabau, batu ini berkaitan dengan kisah Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Pada masa itu terjadi perbedaan pendapat yang cukup besar, namun agar konflik tidak berkembang menjadi pertikaian, dipilih jalan damai. Konon, Datuk Perpatih nan Sabatang menusukkan keris ke batu ini hingga meninggalkan bekas lubang. Batu tersebut kemudian menjadi simbol penyelesaian masalah tanpa peperangan. Menurut aku, kisah ini menarik karena dari zaman dahulu masyarakat Minangkabau ternyata sudah mengutamakan musyawarah. Jadi, perbedaan pendapat tidak langsung diselesaikan dengan kekerasan. Sekarang aku ngelihat langsung Batu Batikam di depan aku, rasanya cukup beda dibanding melihat gambar di internet atau buku pelajaran. Saat melihat langsung rasanya kayak terasa lebih nyata. Tempat ini juga jadi salah satu bukti bahwa peninggalan sejarah bukan hanya benda biasa, tetapi penyimpan cerita dan nilai penting di baliknya. Selain itu, suasana di sekitar sini juga tenang banget. Banyak orang datang buat melihat dan mempelajari sejarah yang ada di tempat ini. Menurut aku, tempat ini penting untuk dijaga agar generasi selanjutnya juga bisa mengenal sejarah budaya Minangkabau. Nah, ini dia teman-teman batu basura yang aku sebutkan tadi. Benar-benar ada lubang kan di tengah-tengah batunya. Tempat kedua yang kami kunjungi adalah Prasasti Pagaruyung. Nih, kami udah sampai teman-teman di prasastinya. Prasasti ini merupakan salah satu sumber sejarah penting karena dari prasasti kita dapat mengetahui informasi mengenai kehidupan masyarakat pada masa lalu. Prasasti ini menjadi bukti bahwa sejak dahulu masyarakat sudah mengenal tulisan dan memiliki sistem pemerintahan yang berkembang. Kalau dipikir-pikir menarik juga nggak sih? Karena dari sebuah batu dengan tulisan kuno, para ahli sejarah bisa mengetahui banyak cerita tentang masa lalu. Jadi, peninggalan seperti ini memiliki nilai yang sangat penting dan patut untuk dilestarikan. Ini dia teman-teman batu-batunya. Prasasti Pagaruyung sendiri ditemukan di kawasan Kapalo Bukit Gombak, daerah Tanah Datar, Sumatera Barat. Di kompleks ini terdapat beberapa prasasti yang kemudian dikumpulkan menjadi kompleks Prasasti Pagaruyung. Yang menarik, tulisan pada prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan sebagian menggunakan bahasa Melayu kuno dengan huruf atau aksara Palawa dan Jawa kuno. Salah satu prasasti Pagaruyung memiliki angka tahun 1200 atau sekitar tahun 1357 Masehi. Ini prasastinya isinya itu banyak menceritakan tentang Raja Aditya Warman serta kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan. Menurut aku menarik banget, dari sebuah batu bertuliskan aksara kuno, ternyata para ahli sejarah bisa mengetahui kehidupan masyarakat pada masa lalu. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai nih di BPK. Apa itu BPK? BPK itu adalah Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat. Nih,
Kami masih dalam perjalanan nih teman-teman, buat ke BPK-nya, buat ke dalamnya. Wah, aku nggak nyangka banget, tangga buat menuju ke atasnya tinggi banget, banyak banget. Kami sampai kaget. Pas sudah sampai di atas, kami kagum banget sama pemandangannya, bagus kalau dari atas. Nah, teman-teman, ini pas kami sudah sampai di dalam, kami disuruh duduk dan mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu. Setelah selesai mendengar penjelasan, kami langsung diarahkan menuju ke kayak museumnya gitu. Di sini kami dijelaskan banyak banget sama bapaknya. Kalau teman-teman mau dengar, teman-teman dengar sendiri ya. Atau pergi ke Sumatera yang namanya ekspedisi Pamalayu. Kita tahu itu kan? Kita tahu. Setelah ekspedisi Pamalayu, salah satu andil Adik Praman di Minangkabau itu adalah memindahkan pusat kerajaan dari Damansaraya ke Sarwaso. Nah, sekarang panggil adik-adik ya. Sekarang adik-adik yang berada di sini itu salah satu daerah Sarwaso namanya. Jadi nah, kalau pernah melihat tadi Bandar atau irigasi yang dibuat oleh nah, menarik adalah kenapa Adi Dorman yang seorang penganut Buddha bisa diterima di Minangkabau. Itu menarik. Ada yang tahu? Nah, salah satu peninggalan yang bisa menarik Adi Dorman itu atau bisa diterima di Minangkabau itu adalah karena dia membuat irigasi sepanjang irigasi. Namanya Prasasti Bandar Bepait. Jadi itu adalah irigasi. Jadi irigasi yang dibuat Adi Dorman itu untuk mengalirkan air, kemudian itu membuat dia salah satu membuat dia diterima di Minangkabau. Selain dia juga keturunan dari putra Melayu. Nah, diduga
ini baru diduga. Kita melakukan ekskavasi di tahun 2011, ekskavasi tahu kan? Penggalian. Tahu. Nah, bukit yang nampak sekarang itu, itu adalah pernah ditemukan beberapa peninggalan Adi Firman yang berkaitan dengan kerajaan Malayupura, Bukit Gombak. Nah, jadi ada prasastinya. Kalau sekarang prasasti namanya Batu Basure, dulu namanya ada prasasti Kapalo Bukit Gombak, prasasti Bukit Gombak, prasasti Pagaruyung, dan kemudian disatukan namanya menjadi prasasti Adi Firman. Ada 16 prasasti Adi Firman yang ada di Minangkabau, di Sumatera Barat ini atau di Tanah Datar ini. 8 berada di sana. Kemudian ini salah satunya, satu prasasti Pagaruyung 1. Kemudian ini prasasti coba lihat di sini, ini prasasti Pagaruyungnya. Kemudian ini berkaitan dengan tidak menyebutkan angka tahun, tapi bisa diperkuat berkaitan dengan Tuan Pati. Pak Patinya serahkan. Kemudian ini prasasti Pagaruyung 1. Nah, berkaitan dengan Adi Firman tadi, sehingga peninggalan-peninggalan Adi Firman yang dapat kita temukan hari ini itu berupa prasasti-prasastinya. Kemudian pada sistem tradisional di Minangkabau, yaitu sistem Basa Ampek Balai, yang mana ada menteri-menteri yang menjadi pilar untuk kerajaan Minangkabau. Itu salah satu yang kita temukan bukti secara struktur pemerintahan tradisional. Nah, mungkin itu setelah hadir jadi pada Hindu Buddha di Sumatera. Duh teman-teman, karena baterai aku habis, jadi di sini kami nggak ngerekam banyak. Muara Jambi, narasi besarnya adalah Muara Jambi dan Mas Raya. Tapi di sini kami juga sempat ngelihat banyak banget barang-barang peninggalan sejarah di dalam museumnya. Kami juga melihat film dokumenter tadi di dalam, seru banget. Pokoknya kalian harus datang ke sini ya. Satu peninggalan terkenal itu adalah dari. Nah, lokasi keempat yang kami datangi itu adalah Istana Pagaruyung. Tapi karena kami terlalu sore teman-teman datangnya, jadi Istana Pagaruyungnya udah tutup, udah nggak bisa lagi dimasukin. Jadi kami cuma bisa foto atau video dari luar aja nih. Nah, bangunan yang teman-teman lihat di belakang aku ini sebenarnya merupakan hasil pembangunan kembali, karena istana ini pernah mengalami beberapa peristiwa yang menyebabkan kerusakan, termasuk kebakaran. Namun, bentuk dari arsitekturnya tetap dibuat menyerupai bangunan asli agar nilai sejarah dan budayanya tetap terjaga. Pas aku lihat langsung, aku kagum banget karena detail bangunannya. Di setiap bagian terdapat ukiran khas Minangkabau yang indah banget. Ternyata ukiran tersebut bukan hanya hiasan, tetapi juga memiliki makna dan filosofinya tersendiri. Walaupun aku nggak sempat masuk ke dalam, tapi yang aku dengar-dengar, di istana ini juga ada koleksi benda-benda sejarah, tahu teman-teman, seperti pakaian adat, perlengkapan tradisional, dan peninggalan budaya lainnya. Jadi, selain tempat wisata, Istana Pagaruyung juga menjadi tempat bersejarah dan budaya. Nggak kerasa teman-teman, sekarang perjalanan kita sudah selesai dan aku lagi dalam perjalanan pulang. Kami sempat sih mampir ke Bukit Tinggi sebentar. Nah, dari kunjungan dari Batu Batikam tadi, aku belajar tentang nilai-nilai sejarah. Banyak banget nilai sejarah yang aku dapet. Terima kasih teman-teman yang udah nonton vlog aku hari ini. Semoga vlog aku bermanfaat ya.